Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan pengertian dari logika Fujii. Logika Fujii merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (Fujiness) antara benar atau salah. Adalah Profesor Lotfi A. Zadeh, guru besar pada University of California Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika Fujii. Logika Fujii pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fujii. Lotfi Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran. Meskipun logika Fujii dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika Fujii yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasan kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau Fujii. Logika Fujii memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika Fujii dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika Fujii adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa (linguistic reasoning), sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika Fujii dalam kehidupan sehari-hari adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika Fujii di Jepang (Matsushita Electric Industrial Company). Sistem Fujii digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air, dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fuse logic. Nah, cara pengerjaannya itu pertama kita ke edit, terus ke add variable, ke input, terus kita buat menjadi 3 kolom. Nah, di sini kita ubah namanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan tulis namanya kinerja guru. Setelah itu kita klik di sini. Oke, lagi loading. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Jadi kita harus remove dulu grafik tersebut. Nah, sudah selesai.
sudah bersih, kita add MFS menjadi 4 grafik. Nah, setelah itu sini ada range 0,1. Sedangkan sini sampai 10. Nah, jadi ini range-nya 0,100. Nah, 0,100 itu adalah apa? Range atau panjangnya si grafik yang di bawah ini. Gue bagian. Ya. Nah, jadi ini 0-100 itu statusnya ini adalah range panjang si grafik dari 0 sampai 100 ujung ini. Nah, kita ubah namanya sangat rendah. Nah, sangat rendah sudah muncul. Misalnya ini kita tarik si grafik yang di bawah ke 40. Maksudnya nah, segini pas. Yang untuk menarik grafiknya itu dari bawah sini, jadi ini adalah panjang range. Jadi kalau misalnya mau mengubah range panjang itu tinggal ditarik aja. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menarik garis, membuat grafik dan menarik garisnya. Ya, di sini namanya kita ubah dulu. Nama kita ubah dulu, namanya menjadi karya guru. Langsung kita buka tabel 2. Ya, di sini untuk range-nya itu dari 0 sampai 100. Nah, di sini kebetulan sudah saya remove, jadi harus di custom lagi terlebih dahulu. Untuk line-nya itu karena ada line-nya ada 4, jadi kita pilih angka 4 di sini. Ya, oke. Nah, di sini ada 4 line-nya. Langsung kita ubah namanya terlebih dahulu. Yang pertama kita namakan sangat rendah. Untuk yang kedua kita namakan rendah. Untuk yang ketiga kita namakan tinggi. Untuk yang terakhir, line terakhir kita namakan sangat tinggi. Ya, jadi seperti ini. Langsung kita mulai untuk menarik garisnya melalui range yang telah ditentukan. Untuk sangat rendah itu range-nya dari 0 sampai 40. Ya, untuk sangat rendah dari 0 sampai 40. Untuk rendah itu dari angka 30 sampai 60. Ya. Nah, ini untuk rendah. Untuk tinggi kita ambil range-nya dari 50 sampai ke angka 80. Ya, dari 50 sampai ke angka 80. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir untuk sangat tinggi
itu kita ngambil range dari 70 ya, 70 sampai 100. Ya, seperti itu. Selanjutnya, masukkan input yang ketiga itu pembimbingan peserta didik. Setelah selesai, kita klik 2 kali dan muncullah ini 4 grafik. Nah, yang pertama kita ganti itu sangat rendah. Sangat rendah. Yang kedua itu rendah. Yang ketiga tinggi. Dan yang keempat sangat tinggi. Nah, di sini range-nya kita jadiin 100. Nah, habis itu kita tarik sangat rendah dari 0 ke 40. Dan rendahnya itu dari 30 ke 60. Yang tingginya itu dari 50 sampai 80. Dan sangat tingginya itu dari 70 sampai 100. Kita lanjutkan pada output. Output ini kita ganti menjadi guru berprestasi. Kita klik 2 kali. Nah, di sini mempunyai 3 kolom. Range-nya itu kita ganti menjadi 0, 0, 1. Jadi 0,100. Nah, di sini mempunyai grafik yang pertama kurang. Kurangnya itu 0 dari 0 sampai 60. Dan grafik keduanya itu kita mempunyai cukup dari 60 ke 80. Kita ganti dulu ke 80. 80 dah. Nah, grafik ketiganya itu kita mempunyai berprestasi. Berprestasi itu dengan nilai 80 sampai 100. 80 sampai 100. Ini Carolus, jurus guru pertama dengan kerja sangat rendah dan hasil karya sangat rendah dan pembimbingan sangat rendah dengan prestasinya kurang. Kita add rule di sini. Guru kedua, ini gurunya sangat rendah, hasil karyanya rendah, pembimbingan siswanya juga rendah. Di sini kurang. Kita add rule yang ketiga, yaitu tinggi, rendah, sangat rendah. Kurang juga. Add rule. Di sini kita ada guru keempat, yaitu tinggi juga, bisa sangat rendah. Cukup di sini.
Yang kelima itu ada kinerja guru sangat tinggi, sangat rendah. Maka di sini cukup juga. Yang keenam sangat tinggi juga. Sangat tinggi, di sininya sangat rendah. Yang terakhir sangat tinggi. Nah, itu guru berprestasi. Yang ketujuh sangat tinggi, berprestasi. Nah, di sini kita hanya ngambil 7 data. Selanjutnya kita view, kita rules. Ini hasilnya. Kinerja guru sama dengan 50, hasil karya tekstil 50, berprestasi 50. Poinnya 101. Terima kasih.